Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran dari kitab Matan Al-Ajurumiyah. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan Babul Awamil Dakhilati al-Mubtada'i wal Khabari. Bab amil-amil. Amil itu apa sih? Faktor-faktor ya, yang masuk kepada mubtada khobar ya. Sebelumnya kita udah bahas mubtada khobarnya. Jadi kan kalau mubtada khobar keduanya marfu ya, mubtadanya marfu, kemudian khobarnya pun marfu ya. Contohnya Zaidun Talibun. Nah nanti dalam bahasa Arab ada amil yang dikenal mengubah hukum mubtada khobar. Jadi yang asalnya sama-sama marfu, itu bisa dirubah menjadi yang satu marfu, yang satu masuk, atau yang satu masuk, yang satu marfu, atau masuk dua-duanya ya. Jadi nanti kita akan kenal adanya tiga amil, dan tiga amil ini nama bukannya apa? Amil an-nawasikh ya, dari kata nasakho yansakhu ya, yang artinya menghapus. Di nawasikh ini adalah jama dari nasikh, para penghapus. Maksudnya apa? Dia menghapus ya, atau mengganti hukum mubtada khobar yang asalnya marfu yang menjadi mansub marfu mansub, dan mansub. Ya, jadi ada tiga amil nama sini, ada tiga, ada kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha ya. Kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudaranya, dhanna dan saudaranya. Ini saudaranya maksudnya bukan kayak saudara manusia ya. Maksudnya kana dan yang semisalnya, inna dan yang semisalnya, dan dhanna dan yang semisalnya. Coba kita baca kitabnya. Babul awamil dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabari. Bab amil-amil yang masuk atas mubtada dan khabar. Amil itu pemberi pengaruh ya, faktor atau influencer ya, pemberi pengaruh pada hukum, yaitu pada i'rab. Wahiyya salah satu asya', yaitu ada tiga. Jadi ada tiga kelompok kata yang bisa mempengaruhi mubtada dan khabar. Maksud mempengaruhi di sini adalah mengubah ya i'rabnya dari marfu menjadi yang selainnya. Yaitu kana wa akhwatuha, wa inna wa akhwatuha, wa dhanantu wa akhwatuha ya. Kana dan yang semisalnya, inna dan yang semisalnya, dhanantu ya dan yang semisalnya. Kalau kana ini fi'il apa? Fi'il madhi ya. Kalau kana fi'il madhi. Kalau inna semuanya huruf ya. Kana dan yang semisal dengan kana semuanya fi'il. Kemudian inna dan yang semisal dengan inna semuanya huruf. Kemudian dhanantu dan yang semisalnya adalah fi'il ya. Jadi kana itu semuanya fi'il, inna semuanya huruf ya, dhanantu semuanya fi'il. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma tansibul khabara ya. Maka kana dan saudara-saudaranya dia itu kenapa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabara ya. Tarfa'ul isma wa tansibul khabara ya. Merafakan isim dan menasabkan khabar. Kok tiba-tiba ada istilah isim sih? Yang dimaksud dengan isim di sini adalah mubtada ya. Asalnya misalkan Zaidun ya, talibun, kan Zaid itu mubtada, talibun khabarnya. Ketika ada kana, dia tarfaul isma wa tansibul khabara. Merafakan isim, yang dimaksud apa? Mubtada wa tansibul khabara. Jadi kalau ada kana, jadi kalau Zaidun talibun asalnya begitu kana, jadi kana Zaidun taliban. Karena merafakan isim ya. Jadi mubtada itu istilahnya adalah isim. Nanti kalau kita i'rab ya, kana Zaidun ya taliban, kana fi'lun madin ya. Tapi dia bukan fi'il madhi yang biasa. Karena itu fi'il madhi yang naqis. Apa arti naqis? Apa arti naqis? Kurang ya? Tidak sempurna ya. Dia dikatakan fi'il madhi naqis. Kenapa naqis? Setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama, dia fi'il tapi nggak punya fa'il. Ya. Kalau kana itu istilahnya bukan fi'il dan fa'il, tapi fi'il, isimnya dan khobarnya. Ya. Ini alasan yang pertama.
Ya, alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua, ya, kebanyakan fiil dari kana dan yang semisalnya ini, fiilnya memang nggak sempurna tasrifnya. Contohnya laisa ya. Laisa itu fiil madi yang nggak punya bentuk lain selain fiil madi. Kan kalau kita belajar nasoro, ada yang surah dan nasor, nasur, taksur, banyak ya. Tapi kalau laisa, cuma fiil madi doang. Jadi nggak ada fiil mudhari'nya. Yang laisa itu cuma fiil madi doang, nggak ada fiil mudhari'nya. Itulah alasan kenapa kana dan yang semisalnya disebut dengan fiil naqis ya. Yang nggak sempurna. Fiil yang nggak sempurna. Apa aja sih kana dan temannya ini? Wahya kana wa amsa wa asbaha wa daha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha. Ya, nahwu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa yasbi wa asbih. Ya, taqulu kana zaidun qa'iman wa laysa amrun syakhisan wa masbaha dzalika. Ya, jadi yang pertama kana ya. Asalnya misalkan zaidun thalibun, jadi kana zaidun thaliban ya. Kana zaidun thaliban. Kalau antum ya, suatu waktu misalkan lupa nih, bingung mana yang merupakan isim dan merupakan khabar dan mana yang merupakan isim dan merupakan khabar antara kana dengan inna, maka cara ngitungnya gimana? Ingat aja ayat Quran. Innallaha ghafurur rahim. Berarti kalau inna itu nasab dulu baru rafa ya. Innallaha ghafurun. Nah, kalau kana ya kebalikannya. Kana Allahu ghafuran. Seperti itu. Baik. Nah, temannya kana apa aja? Wahia amsa ya. Temannya kana amsa. Apa arti amsa? Memasuki waktu sore. Memasuki waktu sore atau di waktu sore ya. Misalnya apa? Amsa Di waktu sore misalkan apa? tulabun raji'in. Amsa Talibuna tulabun raji'un. Dibaca. Misalkan amsatul lahu roji'ina. Kenapa roji'ina enggak roji'una? Karena dirofa. Kan merofakkan isim, menasabkan khobar. Jadi tulabnya dirofakan, amsatul lahu, kemudian khobarnya dinasabkan. Nah, jamak mudzakkar salim nasabnya yang mana ya? Iya. Amsatul lahu roji'ina ya, di waktu sore para siswa ya pulang, atau misalkan amsal ummalu ya roji'ina, di waktu sore para pekerja pulang ya. Kemudian asbaha Pagi. Subuh. di waktu subuh ya. Misalkan asbahal bardu syadidan. Asalnya al bardu syadidun. Dingin banget ya. Dinginnya itu banget. Dinginnya pakai banget. Nah, asbahal bardu syadidan berarti di waktu pagi sangat dingin ya. Ini asbah. Kemudian adha Waktu duha. di waktu duha. Misalkan di mana? Adhal muslimuna musallina. Adhal muslimuna musallina. Di waktu duha orang-orang Islam ngapain? Salat ya. Sunnah. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian dhalla. Apa di dhalla? Pada waktu siang. Pada Siang ya. siang. Di waktu siang. Misalkan apa? Dolal mataru nazilan. Masya Allah. Mumtaz. Itu baru namanya anak bisa. Ya. Dhalla al-mataru nazilan ya. Di waktu siang hujan turun. Asalnya al-mataru nazilun. Ketika dhalla jadi dhalla al-mataru nazilan. Kemudian bata. Dari kata mabit ya. Untuk kan saya kita mabit yuk. Nah, mabit itu artinya apa? Bermalam. Berarti bata di waktu malam ya. Batal atfalu naimina ya. Batal atfalu naimina. Ya, di waktu malam para anak kecil tidur ya. Wasoro. Soro apa? Menjadi ya. Misalkan apa? Soro khubzu rohison. Ini buku banget sih. Sahral khubzu rakhisan.
Ya, roti menjadi murah. Ya mungkin karena lagi panen raya tepung ya, jadi roti murah. Atau misalkan soro ya, az-zahabu khataman ya. Emas itu menjadi cincin. Ya, khatam itu cincin. Kemudian walaisa, apa itu laisa? Tidak. Bukan tidak. Hah? Bukan atau tidak. Jadi laisa ini sebenarnya mirip sama la. La yang artinya tidak ya. Bukan la artinya jangan. Cuma bedanya kalau la itu kan dia untuk menafikan jenis. Kalau kita udah pakai la, itu udah seluruh jenisnya nggak ada berarti. Misalkan kita mengatakan la taliba fil fasli. Itu benar-benar nggak ada satupun. Tapi kalau kita mau mengatakan Zaid nggak ada di kelas, nggak boleh kita bilang la Zaida fid dar, la Zaida fil fasli, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau la itu nafiyatul jinsi, menafikan semua jenis yang ada. Jadi kalau kita udah bilang la taliba fil fasli, berarti emang nggak ada seorang pun. Nah kalau yang dinafikan hanya si Zaid aja, kan Zaid ini bagian dari siswa murid-murid ya, tapi kan dia itu sendiri, berarti nggak boleh pakai la, tapi pakainya laisa ya. Laisa Zaidun fil fasli ya. Laisa Zaidun fil fasli ya. Zaid tidak di rumah ya. Di kelas ya. Laisa Zaidun fil fasli. Ngetes antum aja nih. Fokusnya. Kalau misalkan ditambahin Laisa Zaidun Taliban fil fasli itu boleh. Artinya gimana? Coba ya. Laisa Zaidun Taliban fil fasli. Maksudnya apa coba? Tidak. Coba artiin coba. Tidak ada Zaid dan Enggak gitu. Kan kalau Zaidun Taliban artinya Zaid adalah murid. siswa. Kalau Laisa Zaidun Taliban berarti Zaid bukan siswa. Masa kita ngomong Zaid bukan siswa di dalam kelas? Maksudnya apa? Di luar kelas. Oh, dia siswanya di luar kelas gitu, nggak bisa ya. Nih, gunakan logika bahasa ketika menyusun kalimat ya. Jadi kalau mau Laisa Zaidun Taliban, Zaid itu bukan mahasiswa ya. Tampangnya aja masih unyu-unyu, padahal dia udah kerja. Ya. Kayak gitu ya. Jadi Laisa Zaidun Taliban. Zaid bukan mahasiswa. Dan terkadang penggunaan Laisa ini pakai bi ya. Ya, pakai bi. Misalkan apa? Setelahnya. Hah? Setelahnya. Iya, misalkan kita mau katakan saya bukan orang pintar gitu. Lastu bimahirin. Ya, jadi kadang ya kita bilangkan lastu bimahirin. Saya tidak pintar. Ya. Kan asalnya lastu mahiron ya. Boleh juga lastu ya bimahirin. Dan ba yang ada pada lafaz bimahirin bukan ba huruf jar. Tapi namanya huruf zaidah ya. Huruf zaidah. Gitu. Baik. Selanjutnya apa? Wa mazala ya. Nah ini temenan nih. Mazala, manfakka, ma fatiha, ma bariha, ma dama. Ini semuanya temenan dia. Artinya senantiasa. Ya misalkan apa? Mazala Zaidun aliman. Ya. Apa itu artinya? Zaid itu senantiasa berilmu. Ya. Jadi orangnya emang pintar banget ya. Dan dia konsisten pada kepintarannya. Manfaka, mafatia, mabariha dan madama semuanya kayak gitu ya. Semuanya artinya adalah selalu. Jadi sama aja. Ente mau bikin kalimat tadi mafatia Zaidun aliman, manfaka Zaidun aliman, mabariha Zaidun aliman, ya. Madama Zaidun aliman itu semuanya boleh. Jadi bebas mau pakai yang mana. Contohnya apa? Contohnya ada di hadis ya yang tentang at-tafa mansura. La tazalu ta'ifatun min ummati ya dhahirina al-haq. Akan senantiasa ada ta'ifatun min ummati, sekelompok orang dari umatku dhahirina al-haqqi ya, yang mereka itu menampakkan kebenaran ya. Jadi dhahirina, kenapa dhahirina enggak dhahiruna? Karena khobarnya ya la tazalu. Dan syaratnya memang untuk zala ini hanya berlaku ketika ada huruf nafi di depannya. Kalau huruf nafinya nggak ada, itu bukan saudaranya kana. Jadi yang jadi saudaranya kana itu hanya ketika dia ada huruf nafi di depannya, ya. Mazala. Makanya ini ngomongnya nggak zala wan fakka wa fatya wa bariha wa dama, tapi
ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Wa ma tasarrafa minha. Ini maksudnya bukan mata sorofa ya, bukan mata sorofa zinalima, tapi dan apa-apa yang ditasrif darinya. Jadi yang menjadi amil itu bukan cuma kananya doang, ya kununya pun jadi, kunnya juga. Jadi tasrif dari kana dan saudara-saudaranya itu juga berlaku ya. Misalkan kun aliman. Kun aliman apa artinya? Jadilah orang yang berilmu. Jadilah kamu orang yang berilmu. Maka kun itu adalah fi'il amr nakis ya. Kemudian karena dinakis kita bukan nyari fa'il tapi isimnya mana? Isimnya dhamir mustatir wujub anta. Aliman bukan maf'ul bi tapi apa? Khobarnya kun. Ya, jadi berlaku semua tasrifnya. Enggak cuma kan dari tadi kita bilangnya wa yakana wa amsa wa asbaha wa daha wa dhalla wa bata wa sara dan seterusnya. Nah, kalau dia punya tasrif seperti kana dan yakunu wa kun, nah ini semuanya juga berlaku ya, hukumnya sama berlaku ya. Contohnya apa? Ya, nahu kana wa yakunu wa kun. Contohnya kana, yakunu dan kun. Asbaha wa yusbihi wa asbih ya. Jadi kepake semuanya. Taqulu contohnya kau katakan kana Zaidun qa'iman ya. Zaid itu berdiri ya. Walaysa Amrun syakhisan ya. Dan tidaklah si Amr itu hadir ya, ada. Wa ma asbaha dzalika dan apa yang menyerupainya. Ya, jadi kesimpulannya karena ada saudara-saudaranya beserta turunannya, beserta tasrifnya itu merafakan isim yang mana mubtadanya dan menasabkan khabar ya. Asalnya Zaidun thalibun, ketika ada kana jadi kana Zaidun thaliban ya. Baik, alif untuk kana. Dan semua yang ada di kana ini semuanya fi'il madi nakis ya, fi'il nakis ya, bukan cuma madi. Fi'ilnya nakis. Jadi enggak tam. Jadi fi'ilnya enggak sempurna, tapi fi'ilnya fi'il nakis ya. Baik, selanjutnya wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tasibul isma wa tarbal khabar. Adapun inna dan saudaranya ini lawannya kana ya. Dia menasabkan isim, merafakan khabar. Asalnya Zaidun talibun, ketika ada inna Zaidan talibun ya, inna Zaidan talibun ya. Jadi asalnya Zaidun itu marfu, ketika ketemu inna dia jadi mansub ya, inna Zaidan talibun ya. Kemudian apa saja temannya inna ya? Wa ya inna wa anna walakinna wa ka'anna walaita wala'alla ya. Apa saja? Yang pertama inna ya, artinya sesungguhnya. Kemudian anna sama sesungguhnya juga, cuma bedanya apa? Kalau anna itu nggak boleh di awal kalimat ya, dia hanya boleh di tengah-tengah. Misalkan ya'lamu anna nahwa sahlun ya, ketahuilah oleh kalian ya sesungguhnya an-nahwa sahlun. Nahwu itu mudah. Iya enggak? Mudah enggak? Insyaallah. Ya. Walakinna, apa arti lakinna? Tetapi Ya, kan tetapi ya. Dan sama dengan ana ya, lakinna nggak mungkin kita ngomong tiba-tiba lakinna, pasti ada awalnya ya. Misalkan apa? Qoma hamidun. Qoma hamidun lakinna ibnu roji'an. Roji'on. Roji'on. Tadi bilang apa? Kalau pertamanya apa? Kaidahnya merafakan mubtada. Enggak, bukan. Contohnya tadi apa? Jalasa. Koma. Koma. Hamidun. Harusnya kalau koma Jalasa, ya. jalasa masa pulang ya. Iya. Kalau jalasa baru pakai raja. Kan dia mempertentangkan dua hal ya. Jadi misalkan koma Zaidun lakinna gimana? Lakinna hamidan misalkan. Lakinna hamidan jalisun. Jalisun pakai isim fa'ilnya. Ya, koma Zaidun lakinna hamidan jalisun. Si Zaid berdiri akan tetapi si Hamid itu duduk ya. Seperti itu ya. Jadi lakinna itu untuk mempertentangkan kalimat kedua dengan kalimat pertama. Wa ka'anna. Apa arti ka'anna? Seperti seakan-akan ya. Misalkan apa?
Ya misalkan kita bertemu dengan Aisyah nih dengan wajah yang bercahaya. Mungkin kita katakan ka'annaki badrun. Ya. Seakan-akan kamu tuh ya purnama ya. Oh. Ka'annaki ya badrun. Seakan-akan kamu tuh bulan purnama saking bercahayanya wajahnya ya. Baik, kemudian laita. Laita artinya apa? Andai, misalkan kita apa? Seandainya si Zaid pulang nih, kan misalkan kita nih nggak ada benar sama si Zaid nih, maka kita mengharapkan kepulangannya kan? Ya, laita Zaidun roji'an. Seandainya si Zaid pulang, jadi seru nih kalau dia malah seru kayak gitu. Ya, laita Zaidun roji'an ya. Hah? Oh ya, Fan ya, bagus. Anda fokus berarti. Yang lain berarti nggak fokus sama berarti. Laita Zaidan roji'un ya. Seandainya si Zaid pulang ya. Wala'alla. Semoga. La artinya apa? La'allakum. Semoga ya. Semoga. Banyak contohnya di ayat ya la'allakum tattaqun. Ya, coba kalau untuk bikin sendiri gimana la'alla coba. Misalkan semoga si Zaid selamat ya. La'alla Zaidan najihun ya. Berhasil gitu mah ya. Salimun. Misalkan semoga si Zaid berhasil kan ya. Si Zaid mau ujian nih. Kita doain dia. La'alla Zaidan najihun. Selamat apa berhasil ya. Atau kalau ada teman minta doain kita ya. Doain dong biar gua apa namanya lulus ujiannya. La'allaka najihun. La'allaka najihun ya. Semoga kamu sukses ya, berhasil ya. Baik. Wa mana inna wa anna litaukidi. Ya, setelah ini beliau menyebutkan kegunaan dari huruf-huruf inna dan saudaranya ya. Wa mana inna wa anna litaukidi, dan makna inna dan anna itu untuk taukid. Apa maksudnya? Penguatan. Karena kalau kita hanya mengatakan misalkan Zaidun jamilun. Masa sih? Kita katakan Zaidun jamilun, masa sih? Inna Zaidan jamilun. Sungguh si Zaid itu ganteng. Masa sih? Kalau nggak percaya juga pakai sumpah deh. Wallahi inna Zaidan jamilun. Nggak percaya banget bilang ini Zaid itu ganteng gitu ya. Walakinna lil istidraki, dan lakinnya untuk istidrak. Ya, untuk mempertentangkan. Istidrak itu mempertentangkan ya. Ya, contohnya tadi ya. Misalkan Zaidun ya. Zaidun alimun lakinna hamidan jahilun ya. Misalkan Zaidun ya. Mahirun, Zaid itu pintar, lakinna hamidan ya jahilun. Akan tapi si Hamid itu tidak pintar. Bodoh ya. Oh iya, jangan bilang nggak bodoh ya. Bilangnya nggak pintar aja ya. Baik. Wa kana litasbihi, dan karena itu tasbih. Apa tasbih? Penyerupaan ya. Penyerupaan ya, misalkan itu tadi ka'annaka ya. Atau kita ngomong ke teman kita ka'annaka mahirun. Ini pujian atau apa? Celaan nih. Ka'annaka mahirun. Lu kayak orang pintar aja lu. Seakan-akan kamu pintar kayak gitu. Terus kemudian walaita litamani. Laita itu untuk berandai-andai ya. Berandai-andai. Nah, bedanya laita sama la'alla ya. Sebenarnya la'alla pun sama, berandai-andai. Cuma kalau laita itu pengandaian yang sangat jauh. Yang sulit digapai. Ya. Misalkan apa? Yang terbang gitu. Coba hartanya banyak ya. Laital mala kasirun. Ya betul gitu mah. Apa? 100 ribu kagak ada di dompet ya. Terus dia berandai laital mala kasirun atau laital fulusa kasirun ya. Coba kalau duitnya banyak gitu. Kemudian wala'ala ya. Wala'ala litaraji wa tawaqqu'i. Dan la'ala itu untuk taraji, harapan baik, sama tawakku itu kecemasan ya. Misalkan kita katakan la'alla ya, la'alla Zaidan najihun, semoga Zaid berhasil.
Ya la'alla Zaidan najun, semoga Zaid berhasil. Kemudian kita bisa mengatakan la'alla Zaidan halikun. Halikun artinya apa? Binasa. Nah ini tergantung ekspresi kita ketika mengucapkannya. Kalau ekspresinya penuh kecemasan, kalau kita ngomong la'alla Zaidan halikun, itu artinya jangan-jangan si Zaid celaka nih, nggak balik-balik, ya. Si Zaid mana nggak pulang-pulang, ya misalkan dia naik gunung nih, nggak turun-turun, temannya udah turun, 3 hari nggak turun-turun. Nah kita temannya mengatakan la'alla Zaidan halikun dengan nada yang penuh kecemasan, maka ini adalah bentuk ya cemas yang baik ya. Tapi ada juga yang nyumpain la'alla Zaidan halikun, semoga si Zaid binasa, bisa. Jadi tergantung ekspresi kita saat mengucapkannya. Jadi itu bisa harapan, kecemasan, bisa juga nyumpain orang ya. La'alla. Kalau kita ngomongnya dengan penuh semangat ya, la'alla Zaidan halikun. Nah itu berarti itu namanya nyumpain. Tapi kalau dengan kecemasan, la'alla Zaidan halikun. Ya, paham ya? Jadi bisa dipakai buat dua keadaan ya. Baik. Taqulu, engkau katakan inna Zaidan qaimun ya. Jadi dinasabkan isimnya. Wa la ta'amran syakhisun wa ma asbaha dzalika. Baik, ini inna dan saudaranya. Hal ini soal. Mafi? Baik, yang masir ya. Kita lanjutkan. Wa amma dhanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulani laha ya. Zonantu dan saudara-saudaranya, maka dia itu menasabkan mubtada dan khobar, yang mana keduanya adalah maf'ul baginya. Jadi kalau zonantu dan saudara-saudaranya, dia itu menasabkan dua-duanya. Ini paling gampang bisa kita pikirin kan. Kan kalau kan sama ini bisa jadi itu bolak-balik kita. Tapi kalau zona ya udah, pokoknya dia dua-duanya masuk ya. Nah ini jadi contoh bukan zonantunya ya, tapi zonanya. Dipakai donantu biar gampang untuk menunjukkan bahwa dona dan saudaranya itu fiilnya fiil yang tam, sempurna, bukan fiil yang nafis. Ada fa'ilnya ya. Misalkan donantu Zaidan aliman. Saya menyangka si Zaid itu pintar ya, orang yang berilmu. Bisa juga diganti fa'ilnya jangan dhamir tapi zahir. Misalkan zonna Hamidun Zaidan aliman. Si Hamid menyangka si Zaid itu orang yang alim ya. Wahia donantu, yang pertama donantu ya. Contoh tadi donantu Zaidan ya aliman. Saya sangka si Zaid itu alim, enggak taunya jahil. Wah hasib tu apa? Mengira ya. Contohnya mengira. Ya sama aja. Ini semua. Nah memang zona dan saudara ini semuanya af'alul qulub ya. Fiil hati, perasaan semuanya ini, ya kan? Menyangka, mengira, menduga, menghayalkan, merasa, ya. Zonantu kan menyangka, ya. Hasib tu, ya mengira. Khil tu membayangkan, ya. Misalkan ini ada guru nahu nih, dia udah ngajarin berkali-kali, nih anak kagak ngerti juga ya. Ya ini bukan antum, karena nyatain orang lain ini, bisa dia ngomong begini. Ya dia bilang ya khiltut tullaba ya khiltut tullaba fahimina. Saya membayangkan nih semua siswanya mengerti. Oh emang ini antum ya? Ya. Kalau antum insya Allah mengerti ya. Insya Allah ini bukan tentang antum, ini tentang orang lain. Ya. Wa za'amtu, sama za'amtu ya sama ya, menyangka juga ya. Ra'aitu ya, saya melihat ya. Misalkan di mana? Ya ra'aitu tulab. Hah? Ra'aitu. Za'amtu. Gimana? Gimana? Ayo. Ra'aitu, saya melihat Zaidan ngapain? bakian. Ya ra'aitu Zaidan bakian. Saya melihat Zaid ngapain dia? Menangis ya. Kemudian alim tu, saya mengetahui ya. Alim tu Zaidan mahiran ya. Saya tahu. Ini kan semuanya pakai perasaan kan. Saya tahu ya si Zaid itu rajin. Tadi bilang apa sih? Mahiron ya. Pintar ya. Wa wajadtu. Apa tuh wajadtu?
mendapati ya. Misalkan wajad itu saya mendapati Zaidan doian. Hah? Saya Zaidan. mendapatkan hilang gitu. Iya. Bilang misalkan nggak ada tempat di ucap. bisa. Ya boleh. Wajad tuh Zaidan doian ya. Jadi saya mendapati si Zaid hilang. Ya, falam maharja tu ila bait ya. Wajad tuh Zaidan doian ya. Ketika saya pulang ke rumah, ternyata saya mendapati si Zaid hilang. Nah, gitu. Ya, boleh. Ittakhadtu menjadikan ya. Mengambil ya atau menjadikan ittakhadtu Aisyata zaujatan. Bukan zaujatan nggak boleh. Zaujati ya. Boleh juga sih. Tapi nggak bisa ya, karena kan harus kalau kita ngomong Aisyatu zaujatun kan nggak bisa ya, berarti harus zaujati ya. Ittakhadtu Aisyata zaujati, saya mengambil atau menjadikan Aisyah sebagai istri saya. Wa ja'altu apa? Menjadikan. Misalkan tadi ja'altu adz-dzahaba khataman. Saya menjadikan emas itu sebagai cincin ya, menjadi cincin ya. Wa sami'tu. Mendengar. Nah, yang mendengar ini ada khilaf ya. Yang kuat sami'tu itu bukan temannya dhanna. Ya. Orang-orang yang mengatakan sami'tu ini temannya dhanna mengambil contoh sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya. Nah, kalau kalimat seperti ini yaqulu itu bukan maf'ul tsani tapi hal. Karena kan artinya gimana? Saya mendengar Rasulullah ketika bersabda. Ya berarti kan yaqulu adalah keadaan ketika Rasulullah bersabda. Ya seperti itu. Taqulu dhanantu Zaidan qa'iman wa ra'aitu Amran syakhisan wa masbah dzalika ya. Kau katakan dhanantu Zaidan qa'iman ya, saya mengira, saya menyangka Zaid itu berdiri. Wa ra'aitu Amran syakhisan, saya melihat si Amr itu hadir wa masbah dzalika dan yang serupa dengannya. Baik, jadi ketiga amil ini disebut dengan amil apa? Amil an-nawasif ya, yaitu kana wa fatuha, inna wa fatuha, wa dhanna wa fatuha ya. Baik, ada pertanyaan? Enggak ada? Baik ya, kita cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.